Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personil maupun sarpras dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Peserta apel dan para hadirin yang saya hormati, sebagaimana penekanan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam apel Kasatwil Polri bahwa Nataru di depan mata, saudara akan sibuk, saudara akan capek. Jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik. Sesuai dengan arahan beliau, kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pengamanan Nataru kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan pilkada serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi. Perlu kita ketahui bersama, perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Perayaan Nataru menjadi momen penting bagi masyarakat untuk beribadah, bersukacita, berlibur, dan berkumpul bersama keluarga, sehingga akan berdampak pada meningkatnya mobilitas serta aktivitas masyarakat secara masif di berbagai daerah. Hal tersebut sejalan dengan survei yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di mana potensi pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 110,67 juta orang atau meningkat sebesar 2,83% atau 3,4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Demi menjamin keamanan Nataru, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Lilin Kepolisian Terpusat dengan Sandi Operasi Lilin 2024 yang akan berlangsung selama 13 hari mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Operasi ini melibatkan 141.605 personil gabungan yang terdiri dari 75.447 personil Polri, 13.826 personil TNI, dan 52.332 personil dari stakeholder terkait lain, dan terdapat tambahan 67.030 personil TNI untuk diperbantukan dan disiagakan sewaktu-waktu diperlukan, sehingga total terdapat 80.856 personil TNI yang disiagakan dalam operasi ini. Selanjutnya, Polri telah membangun 2.794 posko yang terdiri dari 1.852 pos PAM, 735 posyan, dan 207 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna menjamin keamanan pada 61.452 objek pengamanan, meliputi gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, maupun lokasi-lokasi perayaan Tahun Baru. Tentunya pos yang tergelar ini diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal bagi masyarakat. Peserta apel para hadirin yang saya banggakan, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 Desember dan 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Untuk itu saya berharap rekan-rekan dapat mewaspadai berbagai potensi kerawanan baik pada jalur penyeberangan, jalur tol, arteri, serta kepadatan penumpang pada transportasi umum hingga kepadatan pengunjung di lokasi wisata.
Menindaklanjuti hal tersebut, Polri melalui Korlantas bersama dengan Ditjen Hubdar, Ditjen Hubla, serta Ditjen Bina Marga telah menerbitkan surat keputusan bersama yang mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, penyeberangan laut, delaying system, dan buffer zone, pemberhentian sementara pekerjaan proyek konstruksi dan penutupan serta pengalih fungsian sementara lokasi penimbangan kendaraan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kamsal Tipcar Lantas baik saat arus mudik maupun arus balik. Untuk itu, pedomani SKB ini dan segera koordinasikan penerapan regulasi yang berlaku serta sosialisasikan secara masif di berbagai saluran termasuk media mainstream dan media sosial. Selanjutnya, keamanan penyelenggaraan ibadah juga menjadi bagian yang penting yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pengamanan Nataru. Oleh karena itu, pastikan setiap tempat ibadah telah disterilisasi, lakukan deteksi dan preventive strike untuk mencegah terjadinya aksi teror. Selain itu, libatkan ormas keagamaan untuk ikut serta dalam kegiatan pengamanan sehingga dapat meningkatkan tenggang rasa dan toleransi beragama. Kita harus mampu menjamin seluruh rangkaian ibadah maupun perayaan tahun baru berjalan dengan amal dan kondusif tanpa adanya gangguan sekecil apapun. Berkaitan dengan kejahatan konvensional, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa, utamanya pada jam dan lokasi rawan. Selain itu, fasilitasi penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor kepolisian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama. Kemudian terkait bencana alam, lakukan langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan cuaca ekstrim melalui kerjasama dengan TNI, pemerintah daerah, BMKG, dan stakeholder terkait. Pastikan kesiapan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi dan bantuan darurat pada seluruh wilayah rawan bencana guna menjamin terlaksananya quick response dalam memitigasi dampak bencana. Di samping itu, terus lakukan monitoring terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan serta BBM. Pastikan distribusi dan ketersediaannya terjaga secara stabil di masing-masing wilayah. Selanjutnya, seluruh pelaksanaan tugas di lapangan tentunya harus disertai dengan strategi komunikasi publik yang baik. Pastikan masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan layanan kepolisian, pesan-pesan Kamtibmas, dan penerapan pengaturan rekayasa arus lalu lintas dan informasi-informasi lain sehingga seluruh masyarakat dapat terinformasi dan terlayani dengan baik.